Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu guru semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Cindy Yuliasari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bintan. Saya guru kelas 4 mengajar di SD Negeri 013 Truk Bintan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu. Saya Ivi Rusmita, saya mengajar di kelas 6 SD Negeri 013 Truk Bintan. Baik, tujuan dari percakapan kami pagi ini adalah percakapan pra-observasi, di mana adapun tujuan dari percakapan ini untuk mengukur persiapan observer dalam melakukan persiapan untuk supervisi akademik. Baik, Bu Impi, kita langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik, kita akan melakukan dulu yang namanya percakapan pra-observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalau boleh saya tahu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti pada saat proses observasi Ibu? Baik Bu, tujuan pembelajaran nanti ada 4 Bu. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab. Tujuan yang nomor 2, melalui kegiatan melihat dan menonton video bagian-bagian telinga dan fungsinya, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian telinga dengan benar. Tujuan yang nomor 3, melalui kegiatan melihat dan menonton video diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan bagian-bagian telinga dengan benar. Tujuan yang keempat, melalui kegiatan refleksi, peserta didik dapat merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi ada 4 tujuan, ada kegiatan mengamati, dari nomor video tersebut, diskusi, presentasi, dan merefleksikan ya. Kemudian area pengembangan apa yang ingin dicapai? Area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengembangan pengetahuan, peserta didik dapat memahami dan menyebutkan bagian-bagian telinga dengan benar. Pada area pengembangan keterampilan, peserta didik dapat membuat produk keterampilan berupa gambar yang diwarnai. Kemudian ada produk lagu atau nyanyian yang akan ditampilkan, dan produk yang ketiga mereka dapat membuat gambar yang berupa tempelan lengkap. Luar biasa ya Bu. Lalu kemudian ada strategi apa yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran di kelas? Strateginya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya saya menggunakan metode pembelajaran secara diskusi, penugasan, tanya jawab. Kemudian saya juga menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Itu saja. Lalu medianya nanti apa yang Ibu gunakan media pembelajaran? Oh iya, medianya saya menggunakan tayangan video di depan melalui fokus video tentang bagian-bagian telinga. Baik Ibu. Kira-kira kapan waktu pelaksanaannya kegiatan tersebut? Insya Allah nanti di minggu depan Bu, tepatnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Ya, baik, kalau begitu kita cukupkan dulu percakapan pra-observasi ya Bu ya pada pagi hari ini. Kita bertemu di hari Selasa depan tanggal 27 Agustus 2024. Semoga dengan rencana yang sudah kita rencanakan nanti berjalan dengan lancar kegiatan kita, sesuai dengan ekspektasi ya Bu ya. Baik, ya sekian dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah ya. Mulai pembelajaran kita stop dulu. Kita apa? Stop. Ya.
relaksasi artinya penenangan diri ya sebelum kita belajar. Jadi minta semua anak ibu coba tangannya di atas pahanya, duduk yang tegak. Kalau boleh seenaknya aja, kalau mau nyandar, rasa nyandar, nyandar. Tangannya di paha ya tapi ya. Relaksasi, tenang. Kemudian sambil ibu akan menayangkan musiknya, videonya. Nanti kita sama-sama masuk ke dalam musiknya. Baik, sekarang pejamkan matanya semua. Relax, santai, fokus ya. Sambil memejamkan matanya, kita bayangkan bahwa sekarang kita sedang berada di pegunungan, di bawah pegunungan yang sangat asri, sejuk, bersih, ada burung-burung. Nah, sambil dibayangkan kita berjalan pelan, kita menghirup udara segar
tema 1. Kita belajar bersama-sama. Anak-anak, kalau telinga kita digambar, bentuknya seperti ini. Nah, bagi telinga itu terdapat 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian-bagian yang terdapat dalam telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita mulai dari telinga luar terlebih dahulu. Gambarnya seperti ini ya. Oke, ada apa saja di dalam telinga luar ini? Ada daun telinga dan jaringan fibrosa. Lalu fungsi dari daun telinga adalah menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Anak-anak ibu semua tadi sudah menonton videonya semua? Sudah. Apa yang sudah kalian tonton tadi? Mengenai apa? Mengenai telinga. Mengenai bagian telinga. Bagian telinga. Baik. Bagian telinga yang sesuai dengan video tadi ya. Ya. Yang pertama ada dibagi menjadi 3 bagian, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Dibagi menjadi 3 dulu. Nah, telinga luar itu tadi terdiri atas apa saja? Ada daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Nah, lanjut ke yang bagian tengah ada liang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran masuk ke bagian dalam ya. Dan bagian tengah ada liang telinga dan tulang-tulang pendengaran saja. Lalu bagian yang ketiga, bagian dalam. Dengan bagian dalam ada koklea nih yang seperti siput, ya seperti siput ada koklea. Saluran ini merah masuk ke dalam, kecil, ini namanya saluran Eustachius. Ya. Lalu ada apa yang bisa menjelaskan terkait apa yang disampaikan tadi mengenai bagian-bagian telinga? Siapa yang bisa? Ayo. Tidak lengkap tidak apa-apa, tapi Bu saya tahunya ini Bu di sini Bu. Masuk ke bagian dalam Bu bisa. Ini masuk bagian luar Bu. Ayo apa nak? Tapi ada kertas ini. Itu. Coba tunjukkan. Salah. Ini lubang telinga, Oke. ini daun telinga, Iya. ini telinga dalam, Iya, terus ini siput, ini macam siput, tidak macam siput apa namanya tadi? koklea, Koklea. Ada lagi nak? ini telinga luar, Oke. Baik nak, bagus ya Martin tadi ya. Siapa lagi nak yang bisa? Ayo, Maxel bisa nak? Oke, Maxel. Ada apa saja?
Jadi ya, bagus kelompoknya visual. Ya. Musiknya ada ya gimana? Baik anak-anak ibu, sekarang saatnya presentasi hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, sekarang ibu minta dulu untuk kelompok visual. Silakan nak, dulu ke depan nak, bacakan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini teman-teman saya ingin. Ya. Yang ini namanya daun telinga. Warna apa daun telinganya tuh warnanya? Warna kuning. Iya. Yang ini namanya lubang telinga warna oranye. Selimut jarum pendengaran warna kuning. Dan ini tulang-tulang pendengaran juga warna kuning. Saluran setengah lingkaran warna pink. Koklea warna pink juga. Lain kita kasih wow untuk kelompoknya. Untuk kelompoknya satu, kelompok satu, 1, 2, 3. Apa fungsinya daun telinga? Ada lubang telinga dan ada jedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok semua akan menyanyikan lagu bagian telinga. Kawan kita belajar semua bagian telinga, telinga luar, telinga tengah, tak lupa juga telinga dalam. Daun telinga tangkap gelombang, lewat Kita kasih wow untuk kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendengar hasil Diskusi bagian-bagian telinga. Ngerti? Oke, udah mau lengkap ya bagian-bagiannya ya. Agak mundur nak, jangan terlalu dempet. Mundur. Ya. Coba yang kawannya Pas Marcel, bagus mental. Bising nih. Ini kemana? Let it go. Let it go. Biar Bising nih. sudah. 1, 2, 3. Nah, siapa yang mau tanya silakan nak. Daun telinga fungsinya untuk apa, Dad? Azwa, Rizwana. Apa saja bagian telinga dalam? Dan telinga. Dalam ya. Koklea, ada saluran tarsius, Saluran setengah lingkaran. Ya, ini siapa yang bisa? Kita sudah mempelajari mengenai telinga. bagian-bagian telinga yang terdiri atas 3. yang pertama
Dan pada siang hari ini saya sudah bersama Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Fatmasari selaku pengajar praktik saya. Terima kasih Ibu sudah hadir, dan rekan sejawat saya Ibu Inti Rusmita. Terima kasih yang sudah menemani saya pada siang hari ini. Saya izin ya Ibu untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Ibu Inti, bagaimana kabar Ibu siang hari ini? Alhamdulillah sehat dulu. Alhamdulillah ya Bu. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan percakapan pasca observasi Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu terkait dengan kegiatan observasi atau super kesehatan di lingkungan. Yang pertama, kita langsung saja, bagaimana ya perasaan Ibu setelah melakukan proses kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaan saya Bu, alhamdulillah senang. Kemudian sudah lega juga ya Bu, karena sudah melakukan pembelajaran kemarin di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena memang saya belum menerapkan pembelajaran ini sebelumnya di kelas, jadi itu ya saya melakukan itu, saya sangat senang dan sangat antusias sekali Bu. Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Baik, kemudian apakah pelaksanaan pembelajaran Ibu kemarin sudah sesuai dengan rencana Ibu? Mudah-mudahan ya Bu sudah sesuai, karena saya lihat dari segi persiapan sebelum pembelajaran itu ada perencanaan saya. Kemudian saya membuat ya media apa yang harus saya gunakan, menyusun itu. Kemudian pada saat awal kegiatan, di kegiatan ini sampai ke kegiatan inti dan sampai akhir, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah ya Bu, luar biasa. Jadi ini pertama kalinya Ibu Inti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, jadi dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu, apakah terdapat kendala ataupun hambatan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran kemarin? Untuk kendala atau kehambatan itu tidak ada sepertinya Bu, karena alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan juga seperti yang saya harapkan tidak ada gangguan apapun gitu. Jadi sampai selesai alhamdulillah selesai dengan lancar baik. Jadi anak-anaknya pun juga ini ya mengikuti Iya, sampai proses akhirnya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian hal-hal baik apa yang sudah Ibu lakukan? Apakah terdapat kendala ataupun mohon maaf, apakah terdapat kekurangan atau hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran Ibu kemarin? Untuk hal baik, karena pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu, itu sangat banyak Bu saya dapatkan, baik saya maupun ke siswa saya begitu ya. Hal baik yang saya sangat terkesan gitu di pembelajaran ini, yang bahwa di awal pembelajaran itu kan ada teknik stop itu ya Bu ya, teknik stop. Nah, pembelajaran sosial emosional itu saya tidak pernah sebelumnya mengagendakan menerapkan hal tersebut ke siswa saya, yang dimana sangat bagus merefreshkan gitu ya Bu, merefleksi membuat pikiran mereka itu tenang sebelum belajar gitu. Biasanya kan kalau kita anak SD nih, kalau masuk tuh udah heboh aja gitu ya Bu, sampai riuh sampai selesai. Tapi karena ada teknik stop ini, anak-anak seperti didiamkan sebentar, mengikuti arahan musik ya. Waktu itu diputarin musik, kemudian saya bawa mereka ke alam ya, tenang gitu, kondisi tenang, menghayal waktu itu. Dan mereka alhamdulillah dengan teknik itu mereka mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya lihat tidak seperti biasanya gitu. Kemudian hal baik yang kedua, pada proses kan itu ada 3 kelompok belajar ya Bu, yang saya tentukan sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Jadi mereka itu kayak memang lebih
bercampur baur yang nggak tahu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka seperti kebingungan gitu. Tapi setelah saya petakan mereka lebih dengan kebutuhan sesuai dengan ini saya hobinya menulis, menggambar. Kayak mereka nyambung aja gitu. Jadi lebih pekerjaan pun jadi lebih cepat selesai, diselesaikan oleh mereka. Kemudian yang pada kegiatan terakhir itu ada anak mengungkapkan emoji ataupun perasaan mereka setelah mereka belajar dengan saya. Itu pun saya menggunakan, cuma jarang Bu. Jadi itu emoji perasaan senang ya, sebagian besar sangat menyukai dan sangat menyinami pembelajaran dengan saya pada waktu itu. Terkait dengan emoji itu, kemarin saya lihat di anak-anak mengungkapkan ekspresinya tidak melalui lembaran kertas, tetapi melalui gerakan ya Bu ya? Iya, pakai simbol gerakan tangan. Gembira. Untuk gimana ajarnya? Oh iya benar. Kalau untuk di kekurangan tadi yang Ibu tanya tadi itu mungkin di situ saya melihat hal yang kurang ya di dalam pembelajaran kemarin itu. Ada satu siswa saya pas saya tanya emoji atau perasaan apa yang kalian rasakan setelah belajar dengan Ibu, satu orang siswa Bu yang menjawab ngantuk Bu, katanya kayak gitu. Tidak hanya pembelajaran ya Bu ya? Itu kayaknya faktor inilah Bu, kan waktu itu siang panas, di kelas itu kan agak sedikit ini ya, nggak ada kipas angin gitu. Ya jadi itu aja sih yang membuat saya merasa ya kurang. Kenapa ada sisa mengantuk? Nggak apa-apa. Biasa ibu-ibu itu udah mantap sekali. Kemudian dari hal-hal yang baik yang sudah dilakukan, terus kekurangan dan hal-hal yang ibu akan perbaiki ke depannya. Kalau boleh kita beri skala dari angka 1 sampai 10, kira-kira posisi ibu ini sudah berada di angka berapa ya? Menurut saya ya Bu, di angka 7 Bu. Di angka 7. Jadi di level 7 ya Bu ya? Iya. Jadi di kondisi sekarang ini nih, kira-kira di level atau di angka berapa nih ingin ibu tingkatkan lagi supaya terlihat adanya perubahan-perubahan yang akan ibu lakukan dalam pembelajaran nantinya. Ibu mau tingkatkan lagi ke level atau ke angka yang tentang angka berapa gitu? Baik Bu, mungkin mau yang lebih agak mendekati sempurna 9 dulu ya Bu. 9 dulu karena di sini mungkin saya ingin menyelesaikan terutama pada kekurangan tadi saya itu, jangan sampai ada lagi anak yang mengantuk begitu. Mungkin saya lebih memfasilitasi ruang kelas itu, mungkin saya buat senyaman mungkin, baik dari meja kursinya itu ya saya atur agak lebih lebar ke depan, ke belakang dikit gitu. Pada waktu itu kan memang agak sedikit jarak gitu. agak mepet, terus di bagian depannya agak kosong gitu Bu. Jadi mereka tuh lebih mepet ke belakang gitu kan. Nah, jadi nanti saya ngatur lagi kondisi meja dan kursi itu. Mungkin terus nanti saya ya kipas angin lah saya bawa dari pinjam dari kantor. Fasilitas ya Bu. Fasilitas lah, lebih ke situ. Harapannya sih itu aja. Baik, itu kemudian usaha apa nih yang akan ibu lakukan supaya apa yang ibu tingkatkan tadi itu terhadap pembelajaran selanjutnya itu bisa berjalan dengan baik? Untuk kedepannya usaha-usaha yang akan saya lakukan, yang pertama itu mungkin saya akan terus mengembangkan, mencari sumber lagi mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi lebih dalam kepada melalui media internet, video Bu, kemudian ke rekan sejawat. Kemudian saya juga akan memvariasikan lagi media-media pembelajaran terkait konten itu yang lebih menarik gitu ya. Ada beberapa pilihan, jadi anak lebih banyak melihat beberapa produk kontennya. Kemudian saya akan menciptakan ruang kelas yang senyaman mungkin, enak gitu. Udah itu aja Bu kayaknya Bu. Luar biasa sekali. Lalu siapa nih yang
nanti Ibu dalam pembelajaran Ibu nanti? Yang mensupport saya, alhamdulillah selama ini saya di sekolah ini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang luar biasa hebat Ibu, baik dari kepala sekolah sampai ke rekan guru kelas lainnya, juga guru mata pelajaran pendidikan agama ya Bu. Jadi di sini kami saling berkolaborasi bersama, mencari pengetahuan baru bersama. Ada yang saya tidak mengerti, saya menanyakan ke beliau-beliau utamanya, ke guru-guru senior saya juga, kemudian juga bersama rekan Ibu CGP. Iya, baik. Terutama karena banyak sekali informasi baru yang saya dapatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kami para guru di sekolah gitu untuk saat ini. Masih sama-sama belajar ya Bu ya. Saya juga belum sesempurna mungkin juga apa yang saya dapatkan, karena mungkin saya akan lebih berusaha apa yang saya terima di guru penggerak ini akan saya berbagi feedback kepada Ibu dan rekan sejawat lainnya. Baik Ibu Linti, lalu kapan nih kira-kira Ibu mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Pada pembelajaran selanjutnya saya akan menerapkannya kembali. Hari ini besok atau lusa saya sudah mulai mengubah RPP saya, membuat lagi, mencari lagi media-media terkait dengan pembelajaran yang dibutuhkan nanti. Lalu apa nih harapan Ibu ke depannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tadi, dan di dalamnya sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, ada teknik stop, khususnya di kelas ya Bu ya. Lalu bagaimana komitmen Ibu agar rencana itu bisa terwujud dan terus berjalan? Harapannya saya akan terus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian saya juga berharap guru-guru lainnya juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Apalagi ada pembelajaran sosial emosionalnya ya Bu. Jadi pada saat itu tidak hanya siswa aja sebenarnya yang belajar mengatur emosionalnya ya. Kita pun guru kalau mendengar musik yang seperti itu ditambah dengan kata-kata yang memang mengajak gitu ya, ke arah yang lebih tenang, lebih rileks, itu lebih bagus, bagus gitu Bu. Jadi ya semoga nanti sekolah ini bisa menerapkan secara full pembelajaran berdiferensiasi. Semoga ya. Jadi kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih. Dari percakapan kita hari ini, dari awal tadi, apa yang Ibu dapatkan? Sangat banyak ya Bu. Sangat banyak. Salah satunya terkait pembelajaran berdiferensiasi, kelebihan yang memang jelas terlihat gitu ya, sangat berbeda sekali dengan seperti biasanya saya lakukan di kelas sebelumnya gitu. Kemudian dari kekurangan juga saya belajar. Dari kekurangan ini berarti ini harus saya tingkatkan di diri saya gitu. Kemudian saya harus lebih jeli lagi dalam mencari informasi, belajar mencari informasi di media internet terkait meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai guru di sekolah. Alhamdulillah yang penting sudah ada gambarannya bagaimana agar Ibu terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, yang di dalamnya itu dalam modul ajarnya itu sudah terintegrasi dengan KSE-nya dan PSE-nya. Jadi mungkin dari kegiatan supervisi kemarin saya sudah melihat dari awal Ibu memulai, dari akhir tuh anak-anak sudah mulai aktif ya, sudah mulai menyukai, menikmati, walaupun ada satu anak yang mungkin bukan kurang aktif sih mungkin. Iya, akhirnya aja Bu, akhir pelajaran itu. Iya, karena udah siang ya Bu ya. Iya, udah siang. Ya, jadi itu saja mungkin ya Bu ya. Semoga kedepannya untuk besok atau selanjutnya nanti Ibu bisa
menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dengan secara konsisten bersama rekan guru lainnya. Dan saya akan tunggu cerita Ibu kabar selanjutnya lagi ya Bu ya. Ibu siap. Ya, baik Ibu, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya tadi. Saya akhiri dengan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.